Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 351 saatnya mengakhiri ini. Asteris suara mendesing. Jie Qingming terkejut dan terlempar oleh pukulan Chu Feng, dan baru setelah terbang puluhan meter dia bereaksi. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan mendarat di tanah dengan kakinya, tetapi meskipun begitu, dia masih tidak dapat melarutkan kekuatan Chu Feng terlebih dahulu. Setelah meluncur sekitar belasan meter, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar bisa menyerangku tanpa terluka. Pupil mata Jie Qingming tidak bisa berhenti bergetar dan keterkejutan memenuhi matanya. Ini adalah pertama kalinya dia terbang dari kekuatan serangan fisik seseorang saat mengenakan Armor of Thorns. Situasi seperti itu belum pernah terjadi bahkan ketika dia bertarung dengan seorang ahli alam surga saat itu dengan kultivasi alam mendalam. Dan lagi, ketika tinju Chu Feng bertemu langsung dengan Armor of Thorns miliknya dan tidak mengalami kerusakan sedikitpun, itu sungguh di luar dugaannya. Sangat mengesankan. Lapisan pelindung gas yang tidak mencolok yang menutupi tubuh Chu Feng sama sekali berbeda dari pelindung duri di tubuh Jie Qingming. Meskipun tidak memiliki efek mengembalikan kerusakan, namun tetap memancarkan perasaan bahwa itu tidak dapat dihancurkan, seolah-olah tidak ada yang dapat menembus lapisan pelindung itu. Apa sebenarnya itu? Apakah itu metode yang digunakan Chu Feng untuk hampir menghancurkan Armor of Thorns terakhir kali? Mungkinkah Chu Feng juga memiliki elit armamen di tubuhnya? Sebagai seorang spiritualis dunia jubah biru, Su Zongyu menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati perubahan Chu Feng. Setelah menemukan teknik armor kura-kura hitam yang menutupi Chu Feng, keterkejutan memenuhi matanya. Tidak. Ini berbeda dari metode yang digunakan Chu Feng terakhir kali. Terakhir kali, yang ditunjukkan Chu Feng adalah keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat mendominasi, dan kekuatannya seolah-olah dapat menembus segalanya tanpa ada yang dapat menghalanginya. Namun kali ini, justru sebaliknya. Apa yang ia gunakan saat ini adalah metode lain, tetapi sama kuatnya. Dia memiliki pertahanan mutlak yang menutupi seluruh tubuhnya, lalu dengan bantuan pertahanan itu, dia menyerang Jie Qingming. Harus kukatakan bahwa aku belum melihat metode yang digunakan Chu Feng pada orang lain. Wajah Gubo juga dipenuhi dengan keterkejutan dan dia semakin tidak dapat melihat apa yang telah dilakukan Chu Feng. Dia merasa bahwa metode yang dikuasai Chu Feng benar-benar terlalu banyak dan terlalu kuat. Dia jauh lebih rendah dari mereka. Tidak. Itu bukan keterampilan bela diri, juga bukan persenjataan elit. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba memasuki telinga Su Zongyu dan Gubo. Memalingkan kepala untuk melihat, mereka berdua mendapati seorang lelaki tua mengenakan jubah biru roh dunia tengah berdiri di belakang mereka, dan orang itu adalah salah satu tetua manajer dari persekutuan roh dunia. Penatua Gongsun, Anda mengatakan bahwa apa yang Chu Feng gunakan saat ini bukanlah keterampilan bela diri, juga bukan persenjataan elit. Lalu apa sebenarnya itu? Su Zongyu dan Gubo mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Mereka sangat takut orang lain akan mendengar pembicaraan mereka. Itu adalah keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia. Benar sekali. Keterampilan rahasia adalah metode yang sangat kuat dan sangat istimewa. Dalam hal kekuatan, keterampilan itu bahkan berada di atas keterampilan bela diri peringkat 9. Keterampilan itu dapat dikatakan sebagai keterampilan unik yang benar-benar unik di dunia. Hal-hal seperti itu hanya muncul di Provinsi Asure di benua 9 provinsi milikku. 1000 tahun yang lalu, pendiri naga Asure yang menyapu seluruh benua telah menguasai keterampilan rahasia yang sangat luar biasa. Dan justru karena itulah, para senior di Serikat Roh Duniaku pernah menyelinap ke Provinsi Asure untuk mencari asal-usul keterampilan rahasia, tetapi pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil apapun. Akhirnya, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Kesimpulan apa? Sama seperti legenda, keterampilan rahasia tidak dapat dikembangkan. Keterampilan ini hanya dapat diwariskan. Namun, orang-orang tidak memilih keterampilan rahasia. Sebaliknya, keterampilan rahasia memilih orang tersebut. Jadi, itulah sebabnya Chu Feng ini bisa dikatakan sangat mengesankan, karena dia benar-benar telah mendapatkan persetujuan dari keterampilan rahasia. Anak ini harus dilindungi dengan baik oleh World Spirit Guildku dan dengan hati-hati diikat bersama kita. Yang terbaik baginya adalah diikat dengan World Spirit Guildku. Karena, sejak zaman dahulu, tidak ada satu orang pun yang memperoleh persetujuan atas keterampilan rahasia yang bukan merupakan ahli yang dapat menyapu seluruh benua. Misalnya, pendiri naga biru itu. Saat itu, ia adalah eksistensi yang bahkan menyebabkan sakit kepala bagi dinasti Jiang namun tidak ada yang dapat dilakukan padanya. Tetua Gongsun dengan tenang tersenyum dan berkata, itu benar-benar sekuat itu. Dan setelah mendengar kata-kata Penatua Gongsun, tidak peduli apakah itu Su Zongyu atau Gubo, dalam tatapan yang mereka lihat pada Chu Feng dengan sekali lagi, mereka sudah menjadi lebih cerah karena mereka akhirnya tahu seberapa besar potensi Chu Feng. Tinju angin peledak, tendangan tornado, asteris denting-denging-denging, asteris. Saat Su Zongyu dan yang lainnya sedang mengobrol, Chu Feng dan Jie Qingming sudah tiba di area lain saat mereka bertarung.
Jie Qingming saat ini tidak lagi menutupi apapun, dan dia mulai menggunakan segala macam metode untuk menyerang Chu Feng. Akan tetapi, tak peduli apakah dia menggunakan ilmu bela diri tingkat 1, ilmu bela diri tingkat 2, ilmu bela diri tingkat 3, ilmu bela diri tingkat 4, ilmu bela diri tingkat 5, atau bahkan ilmu bela diri tingkat 6, semua itu tidak ada gunanya melawan Chu Feng dan tidak akan mampu menembus teknik zirah kura-kura hitam milik Chu Feng. Chu Feng bahkan lebih lugas. Bahkan tanpa menggunakan keterampilan bela diri apapun dan hanya dengan tubuh tak terkalahkan yang dibawa oleh teknik armor kura-kura hitam serta kekuatan fisiknya, dia terus menyerang Jie Qingming. Ya Tuhan! Kekuatan Chu Feng sudah mencapai tahap ini. Hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia berhasil menghalau serangan mengerikan dari Jie Qingming. Apakah anak ini benar-benar manusia? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dalam hidupku, ini pertama kalinya aku melihat orang yang luar biasa seperti itu di generasi muda. Tapi mengapa orang sekuat itu muncul dari Provinsi Azure? Bisakah lokasi terpencil seperti Provinsi Azure mampu mengembangkan seorang jenius seperti dia? Sebelumnya, Zhang Tianyi yang muncul dari Provinsi Azure sudah cukup kuat. Aku tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng ini akan lebih kuat lagi. Mungkinkah Provinsi Azure benar-benar akan bangkit dengan kekuatan yang besar? Akankah para jenius yang mengguncang seluruh benua muncul lagi di tanah yang telah tertidur lelap? Jika sebelumnya, orang-orang cukup berat sebelah tentang pertarungan antara Chu Feng dan Jie Qingming, merasa bahwa Jie Qingming tidak diragukan lagi akan menang, dan bahkan merasa bahwa wajar jika Jie Qingming menang, maka saat ini, sebagian besar pengamat sangat yakin dengan kekuatan Chu Feng yang ditunjukkannya. Banyak orang telah mengakui kekuatan Chu Feng dan merasa bahwa dia sangat mungkin menjadi orang yang akan mengguncang seluruh benua di masa depan, atau bahkan orang yang akan menyebabkan Provinsi Azure bangkit dengan kekuatan besar. Selama dia terus berkembang, dia tidak boleh diremehkan di masa depan. Kenapa ini terjadi? Apakah orang ini benar-benar manusia? Dia benar-benar bisa memblokir keterampilan bela diri tingkat 6 milikku. Setelah serangkaian serangan kuat, wajah Jie Qingming sudah pucat pasi dan tetesan keringat besar jatuh. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia bertemu dengan lawan yang begitu sulit. Benar-benar hampir dipaksa menemui jalan buntu oleh Chu Feng. Dalam situasi di mana bahkan keterampilan bela dirinya yang terkuat pun tidak berguna, dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus melawan Chu Feng. Apakah dia benar-benar perlu menggunakan kekuatan persenjataan elitnya? Tetapi jika bahkan persenjataan elit tidak dapat bekerja melawan Chu Feng, bukankah dia akan benar-benar dikalahkan dan membangun nama Chu Feng? Hus tepat pada saat itu, Jie Qingming hanya merasakan penglihatannya berkedip, dan seperti hantu, Chu Feng muncul di depannya. Dengan senyum yang muncul dari sudut mulutnya, Chu Feng berkata dengan dingin, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dan tepat saat dia selesai berbicara, Chu Feng sudah menyerang dengan tiba-tiba. Tinju yang ditutupi oleh teknik armor kura-kura hitam, dengan suara menusuk melalui udara, menuju ke dada Jie Qingming. Omong kosong. Setelah mendengar kata-kata itu, raut wajah Jie Qingming berubah dan hatinya bergetar. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Ia benar-benar merasakan penolakan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari tubuh Chu Feng, seolah-olah pemuda yang jauh lebih muda darinya itu benar-benar dapat mengalahkannya dengan satu pukulan itu.